Habib, ya Habib, kami ini entertain yang mungkin dekat sekali dengan kemaksiatan, dengan dosa. Mungkin sebagian kami juga banyak yang berangkat umrah, banyak yang bisa berangkat haji. Setelah umrah kami merasa seperti malaikat. Tapi seminggu, 2 minggu, sebulan, 3 bulan setelah itu rasanya malaikat itu hilang sama sekali ya Habib. Terus bagaimana kami untuk memanage iman kami supaya iman kami ini kalaupun berkurang jangan berkurang banget gitu ya Habib. Mungkin selama ini diantara kami ini belajar dari Habib Umar, mungkin dari sosial media, dari YouTube, ya karena belum pernah bertemu langsung. Apakah itu salah? Dan apa bedanya belajar dari media sama bertemu langsung? Apakah ada perbedaan tingkat keilmuannya, Buya? Ada 3 perbandingan di sini, jangan satu tok. Yang pertama ini yang paling penting, yang nggak pernah ngikuti sama yang belajar melalui YouTube, bagusan mana? Itu paling pertama. Dari sini perbandingan terpenting. Ada yang nggak pernah sama sekali, sama yang ngikuti melalui YouTube. Ini istimewa yang ngikuti, biarpun melalui YouTube. Sampai di sini sudah cukup, nggak perlu yang lainnya. Baik. Dan sambung hati. Karena bisa jadi orang hanya menyaksikan melalui media sosial, ternyata cintanya lebih dalam, jauh lebih bagus daripada yang datang tidak punya cinta. Cinta itu bukan bertepuk sebelah tangan ya. Hanya karena mungkin seorang guru tidak kenal saja, kalau sudah ngelihat langsung cinta. Jadi cinta guru, cinta murid itulah proses berpindahnya ilmu, dan nur itu ada. Makanya kita siapkan cinta kepada guru, biarpun guru tidak kenal kita. Kalau seandainya suatu kita kenal, pasti sebetulnya beliau sudah mencintai, cuman kita tidak merasakan cinta itu karena kita kurang cinta. Jadi melalui YouTube sekalipun atau melalui media sosial, dengan ketulusan kita, kekaguman yang terus kita pupuk di hati, maka menumbuhkan cinta, ngeresep ilmunya. Sebab YouTube dan media sosial hari ini seperti halnya kitab, seperti itu. Masya Allah. Oke, dan insya Allah kalau menurut data dari panitia sih yang hadir di sini juga kurang lebih 120 juta followersnya. Dan hadirin, alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir Habib Umar, seseorang yang kita nanti dari tadi, dan kepada Buya Yahya dan juga Habib Ali, terima kasih sudah menemani kita, memberikan ilmu untuk kita semuanya. Dan alhamdulillah guru yang kita nanti sudah ada di hadapan kita semuanya. Hadirin, di hadapan kita sudah ada Habib Umar, Masya Allah. Allahumma shalli Muhammad. Kita lihat sebuah tayangan akan kita putar bersama. Ya. Mengenai Habib Umar. Ada tayangannya? Silakan. Baik, sebelum kita mendengarkan kalimat-kalimat hikmah dari beliau, mari kita simak siapakah Habib Umar ini. Bagaimana peran dan sosok Sayyidil Habib Umar bin Hafiz di kancah internasional? Penasaran kan? Mari kita bahas. Beliau adalah Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, lahir di kota Tarim pada hari Senin 4 Muharram 1383 Hijriah. Beliau tumbuh dari didikan ayah dan ibundanya. Di usia 9 tahun, beliau menyaksikan ayahandanya hilang diculik saat beliau dan ayahandanya hendak melaksanakan sholat Jumat. Dari sinilah tekad kuat Sayyidil Habib Umar bermula. Beliau aktif menimba ilmu dengan berbagai ulama.
Dan guru beliau yang sangat berperan adalah Habib Muhammad bin Alwi bin Syihab dan Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Assegaf. Di tahun 1993, guru beliau Habib Abdul Qadir mengutusnya untuk berdakwah di Indonesia. Di momen inilah terbukanya kembali hubungan Indonesia dan Hadramaut dengan membawa para pemuda dari Indonesia untuk dididik di lembaga pendidikan yang dirintis oleh Al-Habib Umar bin Hafiz dan kakanda beliau Al-Habib Ali Masyur bin Hafiz. Yang hingga sekarang lembaga pendidikan tersebut sangat dikenal di kancah internasional. Lembaga pendidikan tersebut bernama Darul Mustafa. Darul Mustafa telah mencetak puluhan ribu lulusan dari berbagai negara di seluruh dunia, termasuk banyaknya murid beliau di Indonesia yang kini berperan mengajarkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Thariqah Alawiyah. Lalu seperti apa background keilmuan Sayyidil Habib Umar bin Hafiz hingga beliau menjadi rujukan para pencari ilmu di zaman sekarang? Karakter dan keilmuan beliau diraih tidaklah secara instan. Berbagai perjuangan dan tantangan beliau hadapi dengan keteguhan dan kesabaran yang kuat. Dalam kekokohan ilmu beliau mencakup berbagai cabang ilmu pengetahuan dalam Islam, seperti ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, dan ilmu tazkiyah. Di dalam ilmu tafsir Al-Quran bisa kita lihat di kajian tafsir di Darul Mustafa bagaimana beliau mentafsirkan Al-Quran dengan pola tafsir beliau sendiri. Di dalam ilmu hadis, beliau seorang yang hafal hadis dengan sanad dan hukum matannya. Tak hanya tafsir dan hadis, dalam aspek ilmu fikih, semenjak wafatnya kakak beliau Habib Ali Al-Masyur, Sayyidil Habib Umar menggantikan kakaknya sebagai mufti tarim. Beliau aktif mengajar kitab Al-Wasit karya Imam Al-Ghazali di Baitul Faqih, dan semua kalangan mengetahui pengetahuan beliau tentang Al-Mazahibul Arba'ah atau 4 mazhab yang selama ini kita ketahui. Sedangkan di dalam ilmu batin, ulama-ulama telah mengakui keluasan ilmu beliau, dan beliau menguasai seluk-beluk ilmu tazkiyah. Ini sangatlah nampak dan bisa kita jumpai dalam karya tulis beliau di dalam ilmu tazkiyah. Tak hanya batiniahnya saja yang luar biasa, bahkan pada zohir yang bisa kita lihat menggambarkan sosok beliau. Dari cara duduknya, cara bicaranya, cara jalannya, cara tidurnya, dan cara segala-galanya itu sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah tahu kan bagaimana sosok Sayyidil Habib Umar bin Hafiz? Lalu bagaimana peran Habib Umar bin Hafiz di kancah internasional? Di tahun 2005, Sayyidil Habib Umar ikut serta dalam penandatangan The Amen Message atau Risalah Aman, sebuah dokumen internasional yang berpengaruh dalam perdamaian dunia. Dan di tahun 2007, beliau ikut serta dalam penandatanganan di forum A Common World Between Us and You. Dan tahun 2008, beliau juga hadir dalam forum internasional A Common World and Future Muslim Christian Engagement di London, Inggris. Tak hanya itu, di tahun 2011, beliau turut serta dalam The Second Muslim Catholic Forum 2011 at the Baptism Site di Yordania. Hingga sekarang, peran Sayyidil Habib Umar juga memiliki pengaruh yang besar di dunia internasional. Dan di tahun 2023, beliau terpilih di urutan ke-11 sebagai ulama pertama setelah 10 pemimpin muslim dalam The World 500 Most Influential Muslim 2023, atau 500 muslim berpengaruh di dunia yang dikeluarkan oleh The Royal Al-Bayt Institute di Yordania. Lantas, bagaimana peran Sayyidil Habib Umar bin Hafiz di negara kita, Indonesia? Sejauh apa perhatian beliau terhadap negara kita? Di tahun 2007, Sayyidil Habib Umar membentuk sebuah forum ulama yang bernama Majelis Al-Muwasalah. Tujuan utama dari majelis tersebut adalah menyatukan para ulama dalam menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar agar mereka punya kesatuan kata dan visi dan tidak menjadikan dakwah Islamiyah sebagai alat politik, tujuan duniawi, atau hal serupa itu, murni hanya untuk melanjutkan risalah para Nabi Sallallahu Alaihi Ajma'in. Hingga sekarang, Majelis Al-Muwasalah sangat berperan dalam menjaga perdamaian di Indonesia dengan menyelenggarakan berbagai forum, seperti forum lintas agama, dialog ilmiah, dan menjalin hubungan antar ulama. Tak hanya itu, Sayyidil Habib Umar sangat perhatian dengan dakwah di media. Hingga di tahun 2014, Sayyidil Habib Umar meresmikan sebuah saluran televisi yang bernama Nabawi TV. Pada saat itu, di momentum Tablik Akbar Majelis Rasulullah SAW di Silang Monas, Jakarta. Nabawi TV merupakan stasiun televisi yang menginduk kepada Al-Irsin Nabawi di Yordania yang dirintis oleh Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman Assegaf. Hingga sekarang, stasiun televisi ini masih berperan menyampaikan dakwah baik Al-Irsin Nabawi di Timur Tengah dan terkhusus Nabawi TV di negara kita, Indonesia. Saksikan rangkaian rihlah dakwah Sayyidil Habib Umar bin Hafiz di Indonesia mulai dari tanggal 19 sampai 23 Agustus 2023 hanya di Nabawi TV. Masih ada yang ingin kamu ketahui tentang sosok Sayyidil Habib Umar bin Hafiz? Komen di bawah, dan jika kamu merasa video ini bermanfaat, yuk di-share. Masya Allah. Habib Umar sudah ada di hadapan kita. Baru Habib Umar saja sudah bergetar hati kita.
apalagi nanti kita bertemu dengan Rasulullah SAW. Masya Allah. Oke. Kami dengar kurang istirahat hari ini, tapi semangatnya luar biasa, Habib. Kata Habib Umar, insya Allah capeknya dihabiskan untuk kebaikan dan hal yang mengandung manfaat. Dan ini adalah sebuah amalan yang sedikit, yang kecil. Baik. Oke, kita mulai saja mungkin, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Habib. Salam. Izin bertanya, Habib, karena saya ini kan pemuda yang memulai tobat ya, Habib ya. Tapi saya itu disajikan dengan pengajian-pengajian yang banyak menjelek-jelekan satu sama lain di antara mereka di pengajian-pengajian mereka, Habib. Dan ketika saya membuka sosial media, banyak juga konten-konten dakwah yang saling menjelekan satu sama lain, Bib. Jadi saya itu harus seperti apa, Bib? Seperti apa, Bib? Karena saya ingin masuk surga, tapi saya bingung seperti apa caranya, Bib. Baik. Terima kasih. Terima kasih. ولكن استمع إلى بعض المجالس في هذا المجالس كل واحد يعتذر الآخر. لما فتحت وسائل التواصل كذلك رأينا تضاربات في الاعتذارات فيما بينهم. كيف نبدأ توبتي هذا لا نحتقر أحد. نعم، وجود هذا الخاطر في قلبك رسل من رسل النور الرحمن سبحانه وتعالى أرسله إليك، فلبي نداءه سبحانه وتعالى، ومن أجله جل جلاله وتعالى في علاه لا تتأخر عن التوبة ولا تحتقر أحدا من خلقه لأنهم صنعته وهو الذي صنعهم. Keberadaan fikiran ini di dalam hatimu itu adalah sebuah kiriman dari Allah Subhanahu wa taala, kiriman cahaya dari Allah Subhanahu wa taala untuk menarik engkau kepadanya. Maka jangan fikiran ini membuat engkau mundur dari taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap lanjut di dalam menempuh jalan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. ومهما رأيت من يؤذيك أو يسبك أو يحتقرك فاعلم أنك أمام خيارين، خيار أن ترد عليه بمثل كلامه وتسلم من العذاب ويسقط حقك، وخيار أن تصبر على ذلك فيرتفع قدرك عند الله وتعظم أجورك. Dan ketika engkau menghadapi omongan orang yang mencemooh dan merendahkan engkau, maka kita dihadapi kepada pilihan untuk kita berucap ucapan yang sama seperti dia membalasnya, atau dengan kita bersabar dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan menghindari daripada omongan-omongan tersebut. يكون الذي اعتدى عليك أو تطاول عليك سبب في قربك من ربك ومرضاة ربك، والنبي صلى الله عليه وسلم مع رجوعه من الطائف قال في الدعاء: إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي ولكن عافيتك هي أوسع لي. Dan ketika engkau menghadapi daripada cacian, makian dan intimidasi terhadap engkau yang ingin kembali kepada Allah Ta'ala, maka bayangkanlah Nabi Muhammad SAW yang ketika pulang dari Taif setelah dilempari, diganggu, tubuhnya berdarah-darah dan babak belur, maka beliau berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, asalkan engkau tidak murka kepadaku, maka aku tidak peduli dengan gangguan mereka. وخذ الفائدة الكبيرة، الله أفرح بتوبة عبده المؤمن من العقيم الوالد والضال الواجد والظمآن الوارد. Dan ambillah sebuah hadis dari Nabi Muhammad, sungguh Allah lebih bergembira dengan taubatnya seorang mukmin melebihi seseorang yang tadinya mandul kemudian tahu-tahu bisa melahirkan anak, daripada seseorang yang tadinya tersesat kemudian menemukan jalan untuk pulang, daripada seseorang yang kehilangan bekalnya di padang pasir kemudian dia hampir mati dan menemukan bekalnya dan bisa hidup kembali. فهو الغني عنا ومع ذلك يفرح بتوبتنا رحمة بنا. Allah nggak butuh kepada taubatnya kita dan taatnya kita, namun Allah Ta'ala gembira dan ridha manakala kita mau kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kita yang untung dengan kita taubat, bukan Allah. إلهنا نعم الإله إلهنا نعم الرب ربنا. Alhamdulillah, sebaik-baiknya Tuhan adalah Tuhannya kita, penciptanya kita Subhanahu wa Ta'ala.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Habib, marhaban ya Habib, ahlan wa sahlan. أنا هذا من الممثل من إندونيسيا. أنا بعد من الممثل من إندونيسيا، وأنا كذلك عندي الولد الآن يدرس في تريم، هذا سنتين هناك. دعوتكم، أنا أريد ولدي يدخل إلى دار المصطفى يا حبيب، دعوتكم يا حبيب. حبيب، Apa katanya? Dia adalah apa namanya memiliki anak di di Tarim, sedang menuntut ilmu dan berharap anaknya bisa belajar di tempatnya Al Habib Umar. Masya Allah. Oh gitu Pak Ang? Ya. Oh gitu Bang. Dahin fi Ma'had Al-Idrus ya Habib. Habib, saya bahasa Indonesia aja deh ya. Nah iya gitu. Ya. Kita nggak ngerti Pak Ang. Astagfirullahaladzim. Nggak ngerti. Ya Habib, kami ini entertain yang mungkin dekat sekali dengan kemaksiatan, dengan dosa. Mungkin sebagian kami juga banyak yang berangkat umrah, banyak yang bisa berangkat haji. Setelah umrah kami merasa seperti malaikat. Tapi 1 minggu, 2 minggu, sebulan, 3 bulan setelah itu rasanya malaikat itu hilang sama sekali ya Habib. Terus bagaimana kami untuk memanage iman kami supaya iman kami ini kalaupun berkurang jangan berkurang banget gitu ya Habib. Bagaimana cara memanage? Karena satu sisi dengan datangnya Habib datang ke sini, ini wallahu rabbul Ka'bah ya Habib, ini menambah kecintaan kami sama Rasulullah kepada Habib. Ini menambah kecintaan kami sama Rasulullah. Berikan kami amalan atau cara bagaimana kami memanage iman kami ya Habib. Oke. Syukran ya Habib. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Salam. Oh iya Habib. Satu ada permintaan lagi. Kalau boleh Habib jangan setahun sekali datang ke sini. Tapi kalau boleh Habib datang setiap hari ke kami ya Habib. Nahnu nuhibbukum ya Habib. Nahnu nuhibbukum ya Habib. Allahumma salli, Allahumma qalbi mustaqil tarim. Salak bijahil Habib, salak bijahil Habib. Ziarah tarim, ya tarim mu'alaha, ya tarim mu'alaha, ya tarim mu'alaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Habib wabarakatuh. Jindan, punten diberitahu Habib Umar bahwa beliau ini adalah salah satu vokalis, salah satu band besar di Indonesia, nama bandnya Wali. Wali, Habib. Barakallahu fika wa fi waladik. Amin ya Allah. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kalian. Masya Allah. ما ذكرتموه فإن ذاكر الله في الغافلين بمنزلة الصابر في الفارين، والذي يستمسك بطاعة الله في موضع يعصى فيه يكون أجره كبير. Apa yang engkau sebutkan itu disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang fadilahnya orang yang ingat kepada Allah di tengah khalayak yang lupa kepada Allah Ta'ala. Maka orang yang ingat dan berzikir kepada Allah di tengah khalayak tersebut, itu ibaratnya bagaikan orang yang tetap teguh berjihad di jalan Allah di tengah orang-orang yang kabur melarikan diri daripada perjuangan dan jihad tersebut. Dan pahalanya besar sekali orang itu. لا تجر المعصية ولا تجر نفسك على المشاركة فيها وتمنى للعاصي أن يكون من التائبين والمهتدين. Kita jangan pernah menyetujui suatu kemaksiatan
dan jangan pernah ridha akan suatu kemaksiatan pada diri kita ataupun pada orang lain. Akan tetapi juga sebisa mungkin kita membimbing orang lain, merangkul orang lain untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menempuh jalan hidayah dan tertarik kepada kebaikan. ومهما رجوت أن ينتفع بك أحد أو تكف بعض الشر أو تقرب أحدا إلى الخير فانوي هذه النية لتحصل لك الدعوة إلى الله. Dan manakala engkau bisa menarik seseorang kemudian ataupun melakukan daripada kebaikan-kebaikan tersebut, niatkan apa yang kita lakukan ini di dalam profesi kita itu menjembatani sebagai media untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. وإذا لم يتيسر لك شيء من ذلك وخفت على نفسك فرتب لنفسك ترتيب أن تكون في مكان لا خوف عليك فيه. Apabila kita dalam posisi kita bisa melakukan itu, keberadaan kita di tengah-tengah mereka bisa menjadi dakwah, mengajak orang untuk menjadi lebih baik, maka alhamdulillah. Tapi kalau tidak bisa, malah kita terbawa menjadi insan yang lebih buruk, maka hendaknya kita menghindari daripada situasi-situasi yang demikian. أما التوبة إلى الله فلا تبخل بها عن نفسك ولا تتقاعس عنها ولا تتكاسل، فإنه ما مراد عدوك منك في إيقاعك في المعصية إلا بعدك عن الله تبارك وتعالى، وما مراد الله من فتح باب التوبة إلا خذل عدوه وتقريبك إليه. فكما أنك عدت إلى الذنب فعد إلى التوبة ولا تكسل عن ذلك واستمر، فإذا علم الله فيك الصدق جاء وقت يحول بينك فيه وبين المعاصي ويوفقك للثبات. Adapun untuk bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pernah berhenti ataupun menjadi malas-malesan untuk taubat dan selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak apapun dosa kita dan kesalahan kita, dan sesering apapun kita balik lagi kepada kemaksiatan. Sebab syaitan itu dia punya misi untuk selalu menjebloskan seseorang dalam kemaksiatan. Dan setan ini musuhnya Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala bukakan pintu taubat seluas-luasnya untuk menggagalkan upaya syaitan. Maka sebagaimana seseorang sering kali, berulang kali balik bikin dosa lagi, udah taubat bikin dosa lagi, maka juga bikinlah berulang kali selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun kita terpuruk dalam kemaksiatan, maka perbanyak selalu taubat kita kepada Allah Ta'ala. كما أراد عدوك أن يخزيك بمعصية ربك فأخزه أنت بالتوبة إلى ربك. Sebagaimana musuh kita syaitan ingin menghinakan kita dengan maksiat kepada Allah, maka hinakan dan kecewakan syaitan dengan kita bertaubat lagi kepada Allah Ta'ala. ولما جاء بعض السفهاء فسب صالحا من الصالحين فقال له هذا صالح لأغيظن من أمرك بسبي أنت في حل وأنت مسامح وغفر الله لك. قال أنا الآن أغضت الذي أمرك بسبي وهو الشيطان. Ketika seseorang mencaci maki seorang soleh dengan cacian yang sangat provokatif, maka orang yang soleh tersebut yang dicaci maki, dia berkata kepada si pencaci itu, sungguh saya akan membuat kesal dalang yang memprovokasi engkau untuk mencaci saya. Dengan apa membuat kesalnya? Yang dalang yang membuat engkau kesal, yang membuat engkau mencaci saya adalah syaitan, dan saya akan mengecewakan dia dengan saya memaafkan engkau, dan saya bersihkan hati saya terhadap engkau, tetap saya cinta kepada kamu, sehingga syaitan kecewa dan gagal upayanya. ويعينك على تطهير قلبك وعلى سرعة النور إليك أن تقرأ اسم الجلال اسم ربك الله 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 بمد اللام وسكون الهاء 66 مرة كل ليلة. Dan sungguh di antara hal yang membantu kita untuk istiqamah, membersihkan hati kita dari keinginan kepada selain Allah Ta'ala dan kecenderungan untuk menyimpang dari jalan Allah Ta'ala, itu yang bisa membantu kita itu adalah dengan kita banyak berzikir Allah, Allah, Allah. Itu yang mengikis segala kecenderungan kepada selain Allah dari hati kita. Kalau perlu kita ulang-ulang sebanyak 66 kali. وتقرأ 7 مرات من سورة الناس في الصباح وفي المساء. Dan memperbanyak membaca surat An-Nas. Kita baca surat An-Nas marah wahid, Habib. 7 مرات. Membaca surat An-Nas sebanyak 7 kali di pagi hari dan 7 kali di sore hari membaca surat An-Nas. وبعد كل صلاة آية الكرسي مرة واحدة. Dan yang membantu istiqamah kita pun juga mensucikan hati, setiap habis sholat 5 waktu baca ayat kursi 1 kali.
واترك كل دون واسأله السلامة من دار الفتون.